Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Arinanto dengan NIM B1B122017. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana siklus dan juga struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui bagaimana siklus dan juga struktur APBDes itu sendiri. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana siklus dan struktur APBDes itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita mulai dari siklus terlebih dahulu. Jadi, siklus penyusunan APBDes sendiri itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, satu, perencanaan, di mana pada tahap ini pemerintah desa melakukan perencanaan anggaran untuk tahun yang akan datang. Hal ini mencakup identifikasi program, proyek atau kegiatan yang akan didanai oleh APBDes. Selanjutnya yang kedua itu setelah tahap perencanaan, selanjutnya yaitu tahap penyusunan anggaran. Pada tahap ini, desa menyusun anggaran dengan menghitung perkiraan pendapatan yang diterima maksud saya, seperti dana desa, pajak, dan sumber-sumber lain, serta memprioritaskan belanja untuk program dan kegiatan desa. Yang ketiga, pembahasan anggaran. Setelah disusun, tentunya akan dilakukan pembahasan anggaran. Anggaran yang disusun dibahas bersama-sama oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan warga desa dalam musyawarah desa. Yang keempat, menyusun rancangan APBDes. Setelah dibahas, langkah selanjutnya yaitu penyusunan rancangan APBDes, di mana hasil dari pembahasan digunakan untuk menyusun rancangan APBDes yang dapat diajukan ke pihak-pihak yang berwenang, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pemerintah daerah setempat. Setelah mendapatkan persetujuan, APBDes akan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa setempat. Yang kelima yaitu persetujuan. Setelah hasil pembahasan yang digunakan sebagai proses penyusunan rancangan APBDes, pihak berwenang menyetujui rancangan APBDes atau memberikan masukan terkait untuk perbaikan. Setelah disetujui, APBDes dapat disahkan. Yang keenam, tahap pelaksanaan. Kemudian tahap pelaksanaan anggaran yang disahkan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketujuh, ada tahap pelaporan. Dalam pelaksanaannya, desa wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa APBDes maksud saya sesuai dengan aturan. Yang kedelapan, pengawasan. Selain tahap pelaporan, APBDes juga perlu diawasi dalam pelaksanaannya. Proses pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Desa, BPD, atau lembaga pengawas desa untuk memastikan dana APBDes digunakan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kesembilan, tahap evaluasi. Setelah 1 tahun anggaran berakhir, desa melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan serta pelaksanaan dari APBDes itu sendiri. Baiklah teman-teman, siklus-siklus ini harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya agar setiap penyusunan APBDes desa dalam setiap tahunnya agar tidak ada kesalahan maupun kekeliruan, sehingga APBDes yang disusun tersebut benar-benar baik dan siap untuk diimplementasikan untuk berbagai program dan kegiatan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, terkhusus masyarakat desa setempat. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan APBDes. Yang pertama ada kepala desa. Nah, kepala desa di sini yang dimaksud memiliki beberapa peran, yaitu pertama menyiapkan SK tim penyusun, kedua membahas Raperdes APBDes desa dan Raperdes APBDes perubahan bersama BPD. Ketiga, menetapkan Perdes APBDes desa dan Perdes APBDes perubahan. Keempat, mensosialisasikan Perdes APBDes desa, APBDes perubahan, dan Perdes pertanggungjawaban APBDes. Yang kelima, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes. Keenam, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa. Ketujuh, menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
Kedelapan, menetapkan bendahara desa. Yang kesembilan, menetapkan petugas yang melakukan pungutan dan penerimaan desa. Kesepuluh, menetapkan pengelolaan aset desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan APBDes, di mana kepala desa akan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat terkait kebutuhan masyarakat setempat, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam rancangan anggaran APBDes tersebut. Pihak kedua yang berperan adalah sekretaris desa. Sekretaris desa juga memiliki beberapa peran dalam penyusunan APBDes. Di antaranya yaitu seperti pertama, memimpin penyusunan rancangan kerja dan anggaran atau RKA. Yang kedua, menyiapkan Raperdes APBDes dan Renperdes APBDes perubahan dan Raperdes pertanggungjawaban. Ketiga, memeriksa dan merekomendasikan RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Keempat, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait APBDes dan APBDes perubahan. Kelima, mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes desa perubahan, dan pertanggungjawaban APBDes. Yang ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Yang ketiga, pihak ketiga yang berperan dalam penyusunan APBDes yaitu BPD. BPD juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan APBDes desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa meliputi beberapa aspek, seperti pertama, membahas Raperdes APBDes desa, APBDes perubahan bersama kepala desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan ini menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDes dengan RKP desa. Kedua, menyetujui dan menetapkan APBDes desa dan APBDes perubahan bersama kepala desa. Ketiga, mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDes desa. Ketujuh, maksudnya peran keempat dalam penyusunan APBDes adalah masyarakat. Kelima, agresi kepentingan, mengumpulkan kepentingan yang keempat, peran masyarakat, konsolidasi partisipasi yang terlibat dalam proses tersebut. Kelima, agresi kepentingan, itu mengumpulkan kepentingan yang berbeda. Keenam, memilih referensi atau prioritas program dan kegiatan. Ketujuh, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes desa. Kedelapan, terlibat dalam penyusunan RKA sesuai tema kegiatan. Badan Pengawas Desa memiliki peran yang sangat penting, di mana dalam penyusunan APBDes desa, BPD akan melakukan pengawasan yang ketat dalam prosesnya. Selain itu, BPD juga akan melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap usulan-usulan yang terdapat di dalam rancangan APBDes desa. Pihak terakhir yang memiliki peran dalam penyusunan APBDes yaitu Bupati. Bupati atau Wali Kota memiliki peran diantaranya sebagai berikut. Pertama, melakukan evaluasi. Kedua, melakukan pembinaan. Ketiga, melakukan pengawasan. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, Bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itulah teman-teman pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan APBDes desa. Semua pihak-pihak tersebut memiliki peran yang tidak kalah penting dengan masing-masing pihak lainnya yang memiliki tujuan untuk menciptakan APBDes desa yang baik sehingga bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar desa tersebut, yang tentunya menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, tata tertib, dan tentunya partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai struktur desa. Seperti yang ada di dalam slide ini, bahwa struktur APBDes itu sendiri terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada pendapatan desa, kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Nah, kita masuk pada komponen pertama yaitu pendapatan desa. Sebelumnya, apa itu pendapatan desa? Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu pendapatan desa. Jadi, pendapatan desa merujuk pada sumber-sumber dana atau penerimaan keuangan yang diperoleh oleh desa dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Struktur APBDes dapat mencakup berbagai pos pendapatan yang menjadi sumbangsih untuk pembangunan dan pemeliharaan keberlanjutan desa.
Pendapatan desa sendiri terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu seperti satu, pendapatan asli desa, kedua, dana transfer, ketiga, pendapatan lain-lain. Oke teman-teman, kita mulai dari pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan desa yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. PADES mencakup berbagai sumber penerimaan yang berasal dari beberapa kegiatan, seperti usaha pertanian, peternakan, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan aset yang dimiliki oleh desa aset yang dimiliki oleh desa setempat. Pendapatan asli desa terdiri dari beberapa sumber pendapatan, yaitu pertama, hasil usaha. Hasil usaha merupakan komponen penting dari sumber pendapatan asli desa dalam rangka pendapatan desa. Hal ini mencakup segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk menghasilkan pendapatan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, dan usaha ekonomi lokal lainnya. Yang kedua yaitu hasil aset. Hasil aset ini mengarah pada pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dan pemanfaatan berbagai aset yang dimiliki oleh desa. Aset desa ini dapat melibatkan tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya, serta infrastruktur dan properti desa. Yang ketiga yaitu swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah konsep-konsep yang menjadi landasan kuat dalam membentuk sumber pendapatan asli desa. Swadaya mengacu pada usaha masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi melalui kegiatan produktif dan inisiatif lokal. Partisipasi mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi desa. Hal ini termasuk pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan proyek pembangunan. Ketiga bagian ini memberikan fondasi kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif, di mana masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mengelola dan meningkatkan potensi ekonomi desa. Dengan memperkuat swadaya, partisipasi, dan gotong royong, desa dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ketiga sumber pendapatan asli desa ini dapat menjadi sebuah pendongkrak dalam menciptakan desa yang lebih maju melalui pendapatan desa dan masih banyak lagi sumber-sumber pendapatan asli desa lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada dana transfer dalam pendapatan desa. Dana transfer merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan desa yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dana ini berasal dari transfer pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dialokasikan khusus untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan kegiatan di tingkat desa. Dana transfer dalam pendapatan desa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, dana desa. Dana desa adalah bagian dari alokasi dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan sumber pendapatan yang signifikan dalam APBDes yang diperuntukkan secara khusus untuk desa. Besaran dana desa yang diserahkan oleh pemerintah desa kurang lebih sekitar 830 juta rupiah per desa. Pemberian dana desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, yaitu alokasi dana desa atau ADD. Alokasi dana desa bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota yang merujuk pada proses penentuan dan pemberian sejumlah dana kepada desa oleh pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini merupakan salah satu sumber dana transfer dalam pendapatan dana desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Proses alokasi melibatkan pengalokasian sejumlah anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota, yang kemudian dialokasikan kembali kepada desa. Yang ketiga, ada dana bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Dana ini mengarah pada sejumlah dana yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sebagian dari dana ini kemudian dialokasikan kepada desa sebagai bentuk dana transfer dalam pendapatan desa. Yang keempat,
bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi merupakan sumber pendapatan desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Dana ini berasal dari alokasi anggaran yang diperoleh oleh pemerintah provinsi, kemudian sebagian dari dana tersebut dialokasikan kepada desa-desa. Yang kelima, ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Proses pemberian bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota melibatkan evaluasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kondisi dan kebutuhan khusus desa menjadi pertimbangan dalam penentuan alokasi dana desa. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk menyusun alokasi yang merata dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pendapatan lain-lain dalam pendapatan desa. Pendapatan lain-lain ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada hibah. Hibah dan sumbangan dari pihak yang ketiga yang tidak mengikat. Hal ini mengarah pada dana bantuan yang diberikan kepada desa oleh pihak-pihak di luar pemerintah, baik perorangan, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Sumber pendapatan ini bersifat sukarela serta tidak bersifat mengikat. Artinya, desa tidak memiliki kewajiban tertentu terhadap pemberian hibah atau sumbangan. Kedua, pendapatan lain-lain desa yang sah. Pendapatan lain desa yang sah mencakup sumber dana yang berasal dari berbagai sumber lain yang telah secara khusus tercantum dalam kategori pendapatan desa lainnya. Hal ini termasuk sumber-sumber yang mungkin bersifat tidak terduga atau tidak rutin, seperti denda, penghasilan dari pengelolaan aset desa, atau pendapatan dari kegiatan-kegiatan khusus yang diadakan di tingkat desa. Pendapatan desa merupakan bagian integral dari APBDes, dan struktur pendapatan ini mencerminkan kompleksitas dan keberagaman sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Proses penyusunan APBDes melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan alokasi dana yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara holistik. Baiklah teman-teman, kita masuk pada komponen kedua dalam struktur APBDes desa, yaitu belanja desa. Belanja desa adalah salah satu komponen utama dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, yang mencerminkan alokasi dana, penggunaan dana untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di tingkat desa. Belanja desa sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Kedua, pembangunan desa. Ketiga, pembinaan masyarakat desa. Keempat, belanja tak terduga. Baiklah teman-teman, kita mulai bahas dari bagian pertama, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa adalah salah satu kategori utama atau bagian utama dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, yang meliputi sejumlah kegiatan dan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari 2 aspek kunci, yaitu kegiatan pemberdayaan, penghasilan, dan tunjangan, serta kegiatan operasional kantor. Penyelenggaraan pemerintah desa terbagi menjadi 2, yaitu pertama, kegiatan pembayaran, penghasilan, dan tunjangan yang melibatkan alokasi dana untuk membayar gaji dan tunjangan bagi para pegawai dan pejabat pemerintah desa. Hal ini meliputi gaji kepala desa, sekretaris desa, staf administrasi, dan petugas pelayanan publik lainnya. Pembayaran penghasilan dan tunjangan ini merupakan bagian dari belanja tidak langsung yang mendukung operasional kantor pemerintah desa. Yang kedua, kegiatan operasional kantor. Kegiatan ini mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan administrasi dan operasional sehari-hari pemerintah desa. Hal ini termasuk biaya listrik, air, bahan habis pakai, dan peralatan kantor. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional kantor memastikan bahwa kantor desa dapat berfungsi dengan baik. Penyediaan layanan kepada masyarakat,
dan menjalankan tugas administrasinya. Selanjutnya bagian kedua yaitu pembangunan desa. Pembangunan desa adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa melalui serangkaian kegiatan pembangunan fisik dan sosial. Pembangunan desa mencakup sejumlah program dan proyek yang dirancang untuk memajukan kondisi infrastruktur dan layanan di perdesaan. Salah satu aspek utama dalam pembangunan desa adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan memiliki dampak signifikan terhadap konektivitas desa yang memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan berbagai keperluan ekonomi lainnya. Selain itu, penyedia sarana dan prasarana juga menjadi bagian integral dari pembangunan desa. Hal ini meliputi pengembangan fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, tempat ibadah, dan tempat bermain. Disinilah alokasi dana dalam APBDes harus tepat dan efisien dan efektif agar desa dapat terus berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang efisien dan transparan, pembangunan desa dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kategori ketiga yaitu pembinaan masyarakat desa. Pembinaan masyarakat desa adalah suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui sejumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Adapun aspek-aspek dalam pembinaan masyarakat desa ini diantaranya seperti pertama, pembinaan ibu-ibu PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Program ini melibatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ibu-ibu di desa dalam bidang kesehatan, ekonomi keluarga, dan pendidikan anak. Yang kedua, yaitu kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini juga merupakan bagian dari pembinaan masyarakat desa, yang meliputi upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa. Ketiga, pembinaan masyarakat desa juga mencakup pelatihan guru dan pelajar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat desa dan memberikan peningkatan keterampilan kepada guru dan peserta didik. Selanjutnya, yang keempat yaitu penanaman nilai-nilai kehidupan, agama, dan kebangsaan kepada anak-anak desa. Hal ini juga merupakan bagian penting dari pembinaan masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan moral generasi muda yang menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan sosial dan budaya di masyarakat desa. Kategori keempat yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu konsep dan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di tingkat desa agar dapat mengelola sumber daya dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Salah satu kunci penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah pelatihan kelompok tani. Program ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam pengelolaan pertanian, teknologi pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, itu ada bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu. Hal ini adalah bagian penting dari pemberdayaan masyarakat desa. Dana yang dialokasikan untuk bantuan biaya pendidikan dapat mencakup biaya sekolah, seragam, dan buku pelajaran. Hal ini dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka, sehingga meningkatkan akses dan kesetaraan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, ada bantuan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Hal ini juga merupakan elemen pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini bertujuan mendukung anak-anak desa yang memiliki potensi akademik tinggi agar dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Beasiswa ini mencakup biaya pendidikan, buku, seragam, sehingga memberikan insentif bagi siswa untuk semakin meningkatkan prestasi di bidang akademik. Yang keempat, ada belanja tak terduga, yaitu dana yang disiapkan untuk mengatasi situasi atau kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dalam perencanaan rutin desa.
Hal ini mencakup kebutuhan mendesak seperti bencana yang tidak dapat diprediksi pada awal tahun dan seringkali melibatkan situasi darurat atau perubahan kondisi yang memerlukan respon cepat dari pemerintah desa. Proses-proses penyusunan belanja desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah desa harus mengalokasikan dana dengan bijak untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Keterbukaan dan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja desa juga menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari praktik korupsi. Belanja desa adalah instrumen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Selanjutnya ada pembiayaan desa. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen terakhir dalam struktur APBDes desa, yaitu terkait pembiayaan desa. Pembiayaan desa terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Baiklah, saya mulai dari bagian pertama, yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa adalah sejumlah dana yang diterima oleh desa sebagai sumber pendanaan untuk membiayai berbagai kegiatan, proyek, atau keperluan lainnya. Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, penerimaan pembiayaan desa mencakup beberapa komponen, seperti sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa. Pertama, sisa perhitungan anggaran atau silpa tahun-tahun sebelumnya, yang mengarah pada kelebihan atau sisa dana yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya. Sisa ini dapat berasal dari efisiensi pengelolaan anggaran atau dari sumber-sumber lain yang tidak terpakai sepenuhnya. Kedua, pencairan dana cadangan. Dana ini merupakan komponen penerimaan pembiayaan yang melibatkan penggunaan dana yang telah dianggarkan sebagai cadangan. Dana cadangan biasanya dialokasikan untuk mengatasi kebutuhan mendesak atau kegiatan yang tak terduga. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa. Hasil ini mengarah pada penerimaan dari penjualan aset atau kekayaan desa yang tidak lagi dibutuhkan. Hal ini bisa mencakup penjualan tanah, bangunan, atau aset-aset lainnya yang dimiliki oleh desa. Hasil penjualan ini dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk mendukung program atau proyek-proyek tertentu. Penerimaan pembiayaan dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jenis pembiayaan yang diterima oleh desa. Pada umumnya, dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan proyek-proyek yang dianggap strategis oleh pemerintah desa. Penggunaan penerimaan pembiayaan ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa perlu memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya bagian kedua yaitu ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dalam pembiayaan desa mengarah pada alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan di tingkat desa. Sebagai salah satu bagian pembiayaan desa dalam struktur APBDes, pengeluaran ini melibatkan pengeluaran dan pemanfaatan sumber-sumber daya keuangan desa untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dua bagian utama dari pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal usaha. Pertama, pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mengantisipasi risiko atau kebutuhan mendesak yang mungkin timbul di masa depan, seperti bencana alam atau kebutuhan mendesak lainnya. Dana cadangan ini berperan sebagai jaminan keuangan desa Kedua, penyertaan modal usaha. Penyertaan modal usaha melibatkan investasi desa dalam berbagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan. Hal ini mencakup partisipasi dalam usaha tani,
perikanan, atau sektor ekonomi lainnya yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian desa. Dengan demikian, pengeluaran pembiayaan melalui pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal usaha menjadi strategis dalam mendukung keberlanjutan keuangan desa dan pembangunan ekonomi lokal. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana siklus dan juga struktur dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Jika ada salah kata atau penyampaian materi yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.